kenallah Tuhan. Jadi itu semua belum digenapi yang di dalam kitab para nabi oleh Yesus satupun. Yesus tidak membawa damai waktu dia datang, ya. Makanya ya dalam kacamata Yahudi dia gagal bagi sebagai Mesias. Belum lagi silsilahnya, silsilah Matius. Bagaimana Matius itu menghilangkan 4 nama raja besar. Nah terus yang paling serem, Matius melacak garis keturunan Yesus dari seorang raja yang terkutuk namanya Jekonia di dalam kitab Yeremia 22, di mana Yeremia mengutuk raja Jekonia, dikatakan dari keturunannya tidak akan ada yang menjadi raja duduk di tahta Daud untuk selama-lamanya. Makanya zaman Jekonia dibawa ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar, berakhirlah kerajaan. Nah yang menggantikan dia setelah pulang dari Babylon, pulang ke dari tanah pembuangan, yang menggantikan sistemnya adalah gubernur bernama Zerubabel. Nah itu, jadi abis. Siapa? Zerubabel. Zerubabel ya. Zerubabel itu artinya Zera Babel atau benih Babel. Ya. Habis kerajaannya. Nah kalau Yesus mau diambil dari garis keturunan terkutuk ini si Jekonia, wah itu berabe, makanya orang Yahudi nengoknya gitu. Ya ya. Berarti nanti yang di apa ini kan yang dinanti ini Mesias juga nih namanya kan Bang? Apa Mesias itu datang saat mau hari penghakiman atau masih belum di hari penghakiman? Belum. Ya, nanti kan dia akan datang sebelum hari penghakiman itu. Dia akan datang, pertama yang datang itu harus Elia dulu, karena Elia itu harus memperkenalkan Mesias kepada dunia. Elia. Nah, Elia yang akan mengurapi Mesias akan mengurapi imam gitu. Jadi nanti sang Mesias akan menjadi raja, akan menjalankan kerajaannya, dan imam akan menjalankan semua peribadatan, tata cara, korban sebagainya di dalam bait suci. Nah itu semua ada di kitab Yeskiel, dikatakan di Bayomahu, di waktu yang akan datang nanti sang raja akan membawa korban penembus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Nah itu ada di kitab Yeskiel itu. Ya. Semua akan dibalikin lagi seperti dulu. Korban-korban itu akan ada. Korban penghapus dosa. Udah bangun? Dari tadi. Oh iya. Halo. Di bawah. Di atas sama Sam. Ada. Ih, kasih makan lu kucingnya tuh. Cuci tangan lu, kamu baru bangun tidur. Cuci latih dayun. Iya, jadi gitu. Kemesiasan itu tuh gagal dari cara pandang para nabi. Jadi para nabi itu, nabi-nabi orang Yahudi itu punya blueprint, punya kriteria Mesias yang tidak digenapi oleh Yesus. Nah, misalnya nih, ya kalau Mesias itu Mesias, pasti kita juga mau lah, pasti mau banget kita. Kan Mesias tuh melepaskan Israel dari tekanan. Nah, nih ya. Nih. Kalau atasan mana? Kalau acasan, udah cuci tangan belum? Udah. Nah ini dia. Yang pertama itu yang dibawa oleh Mesias itu ada 6 hal. Pertama adalah kedamaian dunia. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 2 ayat 4. Ya, dia akan mengadili, menjadi hakim di antara segala bangsa, dan dia akan menghardik banyak bangsa. Dan mereka akan merubah tombak mereka, pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak mereka menjadi mata bajak. Bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa. Neither they shall learn, dan tidak lagi mereka belajar perang. Bangsa tidak akan melawan bangsa lagi, tidak akan ada perang. Sampai sekarang perang masih ada.
Itu cara orang Yahudi memandang. Jadi kemesiasan Yesus gagal secara penjelasan dari para nabi Yahudi. Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Serigala akan tinggal bersama dengan domba dan leopard akan berbaring bersama kambing. Ya, dan calf lembu muda akan bermain bersama singa, dan anak kecil akan bermain bersama ular kobra. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi yang berbuat jahat, tidak ada lagi kejahatan. Di dalam Mika 4 ayat 3 sampai 7. He shall judge between many people and rebuke strong nation afar off. They shall beat their sword. Nah, sama nih, mereka akan merubah mata bajak menjadi mereka akan merubah tombak menjadi mata bajak gitu. Terus Zefanya 3 ayat 12 sampai 16. I will live in your midst a meek and humble people, and they shall trust in the name of Lord. The remnant of Israel shall do no unrighteousness and speak no lies. Bangsa sisa-sisa Israel akan hidup benar dan tidak akan berdusta lagi. Nor shall deceitful tongue be found in their mouth. Serta tidak ada lagi lidah yang berdusta bisa ditemukan. For they shall feed their flock and lie down. Karena mereka akan memberi makan ternak mereka dan akan berbaring. And do not one shall them afraid. Dan tidak akan ada lagi yang membuat mereka takut. Sing, O daughter of Zion. Bernyanyilah, wahai anak perempuan Sion. Shout of Israel. Teriaklah, wahai Israel. Be glad and rejoice. Bersukacita dan bergembiralah dengan seluruh hatimu, wahai anak perempuan Yerusalem. The Lord has taken away your judgment. Tuhan telah mengambil pengadilanmu. He has cast out your enemy. Dia telah mencampakkan musuh-musuhmu. The King of Israel, the Lord is in your midst. Raja Israel, yaitu Hashem, Tuhan, ada di tengah-tengahmu. You shall see disaster no more. Engkau tidak akan lagi melihat malapetaka. Sampai sekarang masih ada malapetaka gitu. Nah, terus yang kedua, universal knowledge of God, atau pengetahuan Tuhan akan seperti air menutupi lautan. Kita temukan di dalam Yesaya 11 ayat 9. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord. Dan karena seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan seperti air menutupi lautan. Sampai sekarang banyak masih orang nggak tahu Tuhan tuh. Suruh dikenal Tuhan. Yeremia 31 ayat 33. Tidak perlu lagi tetangga mengajar sesamanya, kenalah Tuhan. Karena mulai dari kecil sampai yang besar mereka mengenal Tuhan. Lihat, sampai sekarang masih kan orang menginjil, suruh mengenal Tuhan. Terus kebangkitan orang mati, mulai dari zaman Adam sampai sekarang tidak ada orang yang pernah dibangkitkan gitu. Terus dikumpulkannya orang Israel di dalam Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Belum terjadi, orang Israel masih ada di pembuangan. Terus pembangunan bait suci ketiga, Yesaya 56 ayat 7, Yeskiel 37 26 28, Yeskiel 43 ayat 7. Nah, yang terakhir adalah Elia sang nabi akan turun sebelum Mesias. Nah, itu belum digenapi satupun oleh Yesus. Jadi itu cara orang Yahudi memandang Mesias menurut kacamata aslinya gitu. Kalau abang acara pernikahan bagaimana bang ininya ritual cara pernikahan itu apa pemberkatan seperti yang dilakukan oleh orang Kristen? Apa gimana? Ada Ya, harus ada saksinya, terus ada apa namanya kayak mahar gitu, ada sedekahnya. Terus yang menikahkan siapa bang? rabi. Rabi. Rabi itu bisa disamakan kayak pendeta kah, kayak penghulu kah, apa sih bang? Rabi itu pemimpin guru agama lah. Guru agama. Terus
Terus kalau di ajaran abang, di ajaran abang bisa memiliki istri lebih daripada satu. Bisa bang? Poligami gitu. Ya. Ya kalau di dalam Torah kan dikatakan ya seorang raja tidak boleh mempunyai emas dan perak yang banyak, tidak boleh punya kuda yang banyak supaya engkau tidak kembali ke Mesir, dan tidak boleh punya banyak istri. Nah, jadi berapa banyak kalau banyak itu gitu. Kita lihat Daud punya istri 8, Ya. Abraham mempunyai istri 2, terus Yakov 4, Salomo 1000. Nah, tidak ada di dalam Torah mengatakan bahwa Abraham itu dianggap berdosa karena mempunyai istri lebih dari 1. Jadi apakah boleh memiliki istri lebih dari 1? Boleh aja, atau Pak, cuma buat apa gitu. Kalau bisa kayak Abraham, kalau enggak gitu. Iya. Nah, tentunya itu akan masuk ke pribadi orang, tapi kita berbicara tentang rohaninya ini, apa boleh apa tidak, dosa apa tidak, apa memang seperti yang ada di Kristen hanya mau memisahkan, walaupun ada oknum yang melakukan, ada orang Kristen itu yang beristri lebih daripada 1, tapi itu bukan pengajaran daripada kekristenan itu, kan gitu. Kalau ada orang yang melakukan itu berarti oknum. Nah, terus ada orang, kalau di kami juga kan tidak boleh bercerai, hanya maut yang memisahkan, tapi ada juga yang bercerai. Nah, itu bukan pengajaran daripada kekristenan itu. Jadi kalau menjadikan kita tentu dia sudah salah dan berdosa, tapi ada orang yang melakukan itu berarti oknum. Nah, itu maka tanya, kalau orang Yahudi itu bisa tidak? Ya, total aku sambil masak salahnya ya. Udah mau masak pagi-pagi gini? Mau ke sekolah, sarapan namun sebelum terus sanggup ke sekolah. Oke, gue juga ntar mau sekolah, tapi tahu dah sekolah apa enggak. Ini bisa tidur gak minum kopi nih. Jadi gitu ya, Yahudi itu agamanya Musa, agamanya Yesus, agamanya para nabi. Terus bang, kalau meninggal bang, cara penguburannya itu apa di Sakrameni, apa memang dipakaikan pakaian lengkap seperti kami, atau Nggak boleh, harus pakai kain kafan. Pakai kain kafan dibungkus putih, baru dibungkus sama talit. Talit tuh kain sembayangnya orang Yahudi, bungkus. Oh iya. Berarti dikafani ya? Iya, baru dibacakan Mazmur tuh, Mazmur 7 kali ke bawah. Jadi turun 1, nyanyi lagu Mazmur, turun sampai 7 kali itu, turun sampai ke tanah baru. Itu sebenarnya soal kematian itu seru kalau dibahas di dalam pengetahuan orang Yahudi soal kematian itu, dimana kita akan melewati portal-portal setelah kita mati nih. Kita melewati portal-portal yang ada dimensi lain sebelum kita sampai ke tempat penampungan gitu. Ntar aku mau bahas besok lah. Iya, pakai jas ajaran Paulus. Kayaknya Paulus nanti kalau sudah meninggalnya, contoh kalau orang ini kan ada sepanjang yang kuliah di sini ada yasinannya, kalau orang tahlilan gitulah ada juga gitu. Ya begini, ada juga biasanya kayak gitu, ada kayak 7 harian. Aduh ngantuk dah. Maaf, masa di dekat rumahku ada gereja pasang bendera pelangi.
Mungkin dia mengingat janji Tuhan kepada Noah bahwa Tuhan tidak akan lagi menghancurkan bumi ini dengan banjir, digampangkan dengan pelangi. Matius 5 ayat 31, Kristen boleh bercerai. Iya, kan bunyinya gini, seorang pun tidak boleh menceraikan istrinya kecuali dalam hal berzina. Ya, kecuali dalam keadaan berzina. Iya, apa enaknya kamu ini mempertahankan hubungan, apalagi perempuan yang berzina, udah tidurin orang, tidurin lagi, enggak. Bukan masalah itu, Bang. Bukan ditiduri orang, tapi memang sudah di kitab suci juga kita di ini kan, kalau orang yang sudah berzina, bukan terlepas juga. Kalau untuk laki-lakinya juga begitu, bukan hanya untuk Beda perempuan lah, kalau doang. laki-laki itu, kalau perempuan itu kan wadah, dia tuh apa namanya, vagina itu seperti wadah penampung gitu. Nah, kalau cowok beda. Nah, kalau cowok misalnya dia selingkuh, dia ya udah gitu doang. Nah, kalau cewek selingkuh itu sesuatu, cowok selingkuh itu masih bisa lah ditolerir, tapi nggak boleh ya, maksudnya masih bisa oke, biasa namanya cowok. Tapi kalau cewek selingkuh tidurin orang, itu cowoknya pasti mikir 1000 kali, ini lu tidurin orang, ini ngapain kamu tidur sama lu lagi, itu pasti cowok mikirnya. Tahu kalau cewek gimana? Ya, kalau kami perempuan juga begitu. Kalau membayangkan laki kita sedang meniduri orang lain, ditiduri orang lain ya, jijik juga. Iya. Besok gue libur, jadi gue nggak, ya tadi gue minum kopi dua gelas, jadi nggak bisa tidur. Jadi gitu, kalau Yesus itu penting bagi Musa, makanya kan orang Kristen itu mengklaim Ulangan 18 ayat 18, Ulangan 18 ayat 15. Nah, beberapa teman Muslim, ada beberapa sedikit lah yang mengklaim itu kepada Nabi Muhammad. Misalnya gini, akan aku bagikan seorang nabi dari tengah-tengah bangsamu, dari tengah-tengah saudaramu, yang sama seperti Musa. Nah, orang Islam bilang, oh itu kepada Nabi Muhammad, karena Muhammad itu saudaranya orang Yahudi. Ya, memang benar, Muhammad itu garis keturunannya dari sampai ke atas itu sampai ke Ismail. Nah, Kristen klaim itu, wow itu kepada Yesus, karena waktu zaman Musa itu Musa mau dilenyapkan, jadi dia ditaruh di air. Nah, waktu zaman Yesus juga, Yesus tuh pengen dilenyapkan sama Herodes, jadi tuh sama, ya gitu. Padahal orang Yahudi tahu pengganti Musa itu, ketika Musa meletakkan tangannya kepada Yosua bin Nun, itulah pengganti Musa, gitu. Bukan kepada Yesus itu. Makanya aku bilang, kalau Yesus itu penting di dalam Taurat, pasti dimention, disebut namanya. Seperti tadi tuh, Yeremia 30 ayat 9. Nah, akan aku bangkitkan seorang raja. Mereka akan menyembah kepada Hashem Tuhan mereka, dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Namanya Daud. Coba aja ketik Raja Daud, pasti keluar tuh semua. Jadi di waktu yang akan datang Tuhan akan membangkitkan Raja Daud sebagai nabi, sebagai Raja Israel lagi. Nah, ada tiga pendapat ulama Yahudi atau Chacham namanya, menyatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan Daud yang lain. Nah, jadi Daud yang lain. Kristen masih klaim, oh itu kan Yesus turunan Daud. Nah, itu lebih kacau lagi, bahwa Yesus itu tidak punya garis keturunan Daud atau Yehuda secara darah dan daging. Karena dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru, Yusuf itu bukan ayahnya Yesus. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi garis keturunan Yehuda itu nggak bisa disematkan kepada Yesus gitu. Karena dari raja-raja Israel itu tidak ada yang pernah diangkat anak jadi anak tiri atau diadopsi menjadi raja, nggak ada. Semua raja-raja Yehuda itu memiliki garis keturunan darah.
Iya betul bang, tidak ada. Tanda Mesias itu mau hadir. Kalau tiba saatnya Mesias itu sudah mau datang, ada enggak tanda-tandanya? Apa? Tandanya Mesias itu. Oh itu kan tanda-tandanya itu adalah perang. Lihat baca di kitab Zakaria itu. Eh, Israel akan menjadi batu yang diangkat oleh bangsa-bangsa. Mereka yang mengangkatnya akan luka parah. Israel akan diserang oleh bangsa-bangsa. Itu namanya bangsa-bangsa itu kumpulan itu namanya Gog dan Magog. Gog Magog itu nilai gamas dia 70 bangsa-bangsa yang akan memerangi Israel. Nah setelah Gog dan Magog ini datang, makanya ada kan pembuatan perang Gog dan Magog gitu kan. Nah baru sang Mesias itu datang gitu. Pas Ezra Soru nggak tahu Yosua itu nabi. Sekelas pendeta nggak tahu. Berarti gini ya bang, Yesus kan sudah kita jelas tahu dikandung daripada Bunda Maria gitu. Nah jadi kalau Mesias itu tidak ya, tidak beri bukan siapapun tidak. Yesus Mesias dalam Yahudi beda dengan cara pandang Mesias dalam Kristen. Kristen menganggap Tuhan itulah Mesias. Ya, Mesias yang akan datang tuh itu adalah Tuhan. Nah kalau Yahudi Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Makanya di Yesaya 11 dikatakan roh hikmat ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya. Ayat ketiga, iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Nah, itu sang Mesias itu takut akan Tuhannya. Yesaya 11 ayat 3 itu. Kalau Mesias kan merujuk memang orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Nah, jadi kan kalau di ini juga kan ya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Nah, jadi kami juga menyebutnya sebagai Mesias karena emang gini, bisa dia dipanggil sebagai Raja, Mesias, Imam Besar, Nabi. Nah, jadi memang kalau perkataan Mesias ini sama manusia emang nggak salah juga karena manusia yang diurapi. Nah, tetapi firman itu tadi contoh firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia gitu. Nah pertanyaannya kapan Yesus pernah diurapi? Kan nggak pernah diurapi Yesus. Yesus diurapi kan, makanya Kapan Yesus diurapi Pak? bisa dipanggil, bisa Diurapi itu pakai minyak urapan loh. Di mana di dalam Alkitab Yesus pernah diurapi? Kan nggak ada. Adanya dia dibaptis. Waktu dibaptis sama Yohanes Pembaptis keluar dari air, baru ada burung merpati, ya. Keluar suara dari langit, inilah anakku yang kukasih. dari langit, inilah. Nah itu kan bukan diurapi itu dibaptis beda. Kalau diurapi itu pakai minyak urapan seperti tradisi raja-raja Yehuda. Bagaimana Daud diurapi pakai minyak urapan, bagaimana Salomo diurapi pakai minyak urapan, semua raja-raja Israel diurapi memakai minyak urapan. Yesus dalam catatan perjanjian baru tidak pernah diurapi. Kalau peristiwa Maria Magdalena itu bukan diurapi, karena diurapi itu di kepala bukan di kaki. Kan Maria Magdalena membersihkan kaki Yesus dengan minyak narwastu itu kan, itu bukan jenis pengurapan. Kalau pengurapan itu di kepala bukan di kaki. Terus kalau Yesus mau jadi imam, wah itu lebih gabrol lagi, karena nggak mungkin dia itu memiliki garis keturunan, kan garis keturunan kesukuan itu dari ayah. Nah kalau Maria ibu Yesus menurut perjanjian baru itu sepupunya daripada Elizabeth yang suaminya adalah Zakaria, seorang imam. Nah berarti bisa dikatakan dia itu Lewi. Nah kesukuan itu tidak bisa dihitung dari garis ibu, marga. Pasti orang yang bermarga, misalnya marga Sitompul gitu kan. Nah Sitompul, perempuan Sitompul, begitu dia merit hilang Sitompulnya gitu. Gak bisa. Ini serba salah Yesus itu mau jadi Tuhan, kagak bisa. Mau jadi Mesias,
bentok di darah Yehuda, mau jadi imam mentok lagi, nggak punya darah Lewi dari garis keturunan ayah, mau jadi apa lagi? Begitu cara Yahudi memandangnya. Bobo, yuk, kamu udah baru bangun ya? Udah baru mau tidur. Kasih makan dulu kucingnya. Bang Billy, kalau Yesus Hamasiah pernah menjadi rabi berarti ada gurunya dong. Gurunya kalau di dalam Talmud, gurunya Yesus itu namanya Yehoshua ben Perakia. Itu namanya. Yang mengurapi Yesus itu Maria Magdalena. Nggak boleh. Yang perempuan itu tidak boleh memegang, laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan, ini Yahudi ya, laki-laki itu tidak boleh menyentuh yang bukan istrinya atau pasangannya, nggak boleh. Nah makanya kalau Maria Magdalena ini menyentuh Yesus, waduh, apalagi Yesus rabi, nggak boleh. Bang lanjut yang tentang keturunan. Pastikan sebelum buka dalilnya. Sebentar aku siap masak ini. Baru duduk santai. Kalau hari-hari besar itu yang dirayakan di Yahudi itu Ini ada ini Bang Billy kapan syahadat? Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Musa nabiullah. Udah bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Musa nabiullah. Kamu mau bilang Musa bukan Nabi Allah? Itu Nabi Allah. Bang Billy, menurut orang Yahudi Melkisedek itu siapa? Itu adalah Shem, anaknya Noah, anaknya Nuh. Melkisedek artinya Melek, raja, Salom. Melki, raja, Sedek, benar, jadi raja yang benar gitu. Menurut Bang Billy, apa Yesus menikah? Waduh, saya nggak tahu dah kalau Yesus menikah, karena di dalam catatan Perjanjian Baru tidak pernah kita menemukan dia menikah. Tapi ada clue di dalam bahasa Yunani, namanya bune, ketika dia memanggil Magdalena dengan istilah bune. Kalau dalam bahasa Yunani itu artinya istriku. Gitu. Bang Billy sudah berserah diri, Bang. Yoi dong. Apa namanya? Apa sih istilahnya tuh berserah diri itu? Muslimun. Muslimun. Jos, mantap Bang Billy, baru kasihan. Iya benar, memang Musa itu nabi Allah. ada hari-hari besar enggak Bang Billy yang dirayakan di ini? Hari-hari apa aja itu? Hari-hari besar yang dirayakan. Contoh kami Natal, Paskah. Kalau di Islam kan saudara kayak hari raya Idul Fitri. Itu kalau di Yahudi apa? Hari-hari besar itu hari-hari besar apa itu? Ya, hari Pesach, Paskah nih yang nanti kita mau lakukan ini. Terus hari raya roti tidak beragi. Terus hari raya menghitung Omer. Terus itu langsung tuh habis Pesach langsung hari raya tidak beragi. Selama 7 hari orang Yahudi tidak makan yang beragi. Jadi semua yates atau ragi itu dibuang dari rumah, dibuang gitu. Yang kayak misalnya tempe nggak boleh makan. Pokoknya yang mengembang nggak boleh dimakan itu. Nah, dibuang semuanya atau dititip atau dikasih orang yang mengandung ragi. Habis itu kita menghitung Omer selama
49 hari menghitung Omer. Nah, terus habis itu hari raya banyak, hari raya Rosh Hashanah, tahun baru, Rosh Hashanah. Terus hari raya Pondok Daun atau Sukot. Terus hari raya Purim, banyak hari rayanya. Itu Bunda Riris. Jadi ya, nih yang di bawah nih yang buat yang ngata-ngatain saya ya. Kalau kalian mampu silakan naik ke sini, kita debat ya. Mumpung energi saya masih banyak sebelum layu. Gitu. Yuk naik teman-teman Kristen. Tunjukkan kepada saya Yesus di dalam kitab orang Yahudi. Tunjukkan kemesian Yesus, kenabian Yesus, keimaman Yesus, ketuhanan Yesus. Bersuami, anak angkat. Oh iya, naik pakai saya ujungnya. Iya, ya saya 7, ya saya 9, ya saya 53. Iya. Padahal mereka nggak tahu ya. Kan kebanyakan nubuatan itu tidak pernah menyebut nama ya. Mostly kebanyakan nubuatan di dalam kitab Tanakh tidak pernah menyebut nama, tapi ada nubuatan yang menyebut nama. Ve'avdu et Hashem Eloheikem Vet David Malkam Asyar Akim Lahem. Yeremia 39, Sang Mesias disebut dengan namanya. Mereka akan menyembah kepada Hashem Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bukan Yesus gitu. Lambang pemerintahan di bahunya. Yesus tidak pernah mempunyai lambang pemerintahan. Dia tidak punya tentara, dia tidak punya negara. Jadi gagal. Yesaya 9 itu bukan bercerita soal Yesus. Yesaya 7 apalagi tidak bercerita soal Yesus. Yesaya 53 itu berbicara soal Israel, the righteous remnant, atau sisa-sisa orang Israel yang benar. Itu. Jadi di mana lagi Yesus mau ditempel di Perjanjian Lama? Makanya ketika kitab Matius keluar dengan silsilah, orang Yahudi kan mau dong Mesias, karena pada waktu itu urgensinya ialah kita ingin bebas dari penjajahan Roma. Maka pada waktu itu zaman Rabban Gamaliel waktu itu Mesiasnya digebukin tentara Roma, digantung, disalib, lambungnya ditusuk. Gagal lah dia sebagai Mesias, karena Mesias itu kuat, nggak bisa begitu. Itu. Ayo, siapa yang mau naik? Silakan. Jekonia nih, namanya Jekonia. Namanya Jekonia serem amat. Tapi Jekonia, Jekonia itu Jekonia itu orang yang paling konyol di dalam sejarah raja-raja Israel. Dikutuk bang ya? Iya benar. Emang Ya. sengaja aku pakai itu bang. Oh. Karena dia tuh konyol, dia menato kemaluannya dengan nama Tuhan. Iya. Itu saya tahunya dari rabi saya, rabi dia cerita itu Jekonia itu memang kalau di Yunani ada Caligula kan, Caligula itu kaisar Roma apa ya, yang paling Yunani apa yang paling gila itu. Nah Yahudi punya raja juga yang gila namanya Jekonia itu. Iya. Makanya kan tadi makanya aku bilang kalau Yesus itu penting bagi orang Yahudi, pasti dia dimention namanya seperti tadi Yeremia 30 ayat 9. Sang Mesias itu namanya Daud, bukan Yesus. Iya. Nah, nanti lagi belum kita ke tanggal 25 Desember itu tidak punya landasan kitab suci sama sekali.
hari Natal dirayakan tanggal 25 Desember itu sebelum kekristenan muncul abad keempat, 3 ke 4 ya. Karena abad pertama kan Yesus lahir. Nah, Yesus sendiri tidak mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh kekristenan, dia mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh pendahulunya, ya, Musa. Ya. Makanya dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu perintah Musa di dalam Torah. Gitu. Jadi Yesus itu seorang Yahudi, beribadah pada hari Sabat, disunat pada hari ke-8, dan beribadah ke sinagog, rumah ibadah orang Yahudi. Nah, berbeda yang dilakukan oleh pengikutnya sekarang. Mereka berhari Minggu ibadahnya, mereka makan makanan yang kotor, ya. Mereka tidak disunat, dan mereka beribadah pada hari Minggu. Gitu. Jadi berbeda dengan Yesus. Kalau di Indonesia sinagog berapa bang? Cuma di daerah Sulawesi ya? Iya, di Manado ada, di Jakarta ada. Tapi Oh ya, Jakarta ada ya? ada, tapi kita kan tertutup lah buat komunitas kita sendiri gitu. Agama Yahudi itu bukan agama yang syiar gitu, yang mengajak orang untuk masuk Yahudi enggak. Makanya saya itu sering dapat japri ini dari teman-teman Oten ya, teman-teman Oten. Bang, saya mau masuk Yahudi. Biasanya aku nggak ladenin. Ya mau ngapain mau masuk Yahudi? Bukan ras, nggak boleh bang ya? Memilih kalau tefila masjid boleh di masjid. Kalau kita dalam perjalanan kita bisa sembahyang di masjid. Boleh. Ya. Ya, subhanahu wa ta'ala itu kemarin aku tanya sama teman-teman muslim, artinya yang maha kudus, yang kudus dan maha tinggi ya, kalau nggak salah itu. Iya. Nah itu kita kenal juga dengan Hakados El Elyon. El Elyon itu yang maha tinggi artinya. Sudah tahu Yahudi bukan syiar. Nah, kenapa lo bisa? Kita kan nggak syiar di sini. Orang bertanya, ini kan yang ada yang tanya, sudah tahu Yahudi bukan syiar. Nah, lo kenapa bisa Yahudi? Lah, saya Yahudi ada keturunan, ada darah keturunan, gitu. Nah, di sini saya bukan mensiarkan agama Yahudi, tapi orang bertanya, biarlah yang gelap datang kepada terang itu, karena orang Yahudi itu dalam kitab Yesaya dikatakan Or Lagoim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gitu. Makanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Gitu. Bukan terang itu datang dari pendeta, enggak ada. Karena pendeta itu tidak bisa memahami Taurat dengan sempurna. Hanya orang Yahudi yang bisa memahami Taurat dengan sempurna. Dalil ayat Torah Shifalanu Moshe Morasa Keilat Yakov. Musa memberikan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa di bumi ini? Orang Yahudi. Gitu. Makanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari pendeta. Pendeta Keselamatan itu tapi bukan dari negeri Mekah sana ya, dari orang Yahudi ya, Bang. Saya nggak tahu ya. Jawab dulu. Kenapa? Jawab dulu, Bang. Memang keselamatan itu datang yang dari orang-orang Yahudi kan, Bang? Nah, itu jadi nabi-nabi itu datang dari bangsa Yahudi enggak, Bang? Enggak semua nabi. William bukan orang Yahudi, Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Gitu. Obadjah bukan orang Yahudi, Obadjah itu. Terus apa? Ayub bukan orang Yahudi, gitu. Ya, tapi yang keselamatan itu datang dari orang Yahudi, ya kan, Bang? Itu tertulis dalam kitab Perjanjian Baru, gitu. Jadi standar orang Kristen untuk belajar kebenaran, makanya di dalam kitab Zakaria pada waktu yang akan datang 10 orang dari 10 suku dan bahasa dan bangsa akan memegang kuat-kuat puncak jubah orang Yahudi dan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu Allah ada padamu. Itu nubuatan di dalam kitab Zakaria. Jadi kami orang Yahudi tidak akan mencari kebenaran lewat kekristenan, karena kekristenan itu tidak bisa memahami ajaran Tuhan dengan benar. Misalnya terjemahannya dikorupsi. Lihat, mulai dari kitab Kejadian, Bereshit bara Elohim, Ferua Elohim merchevet alpeni hamaim.
roh Allah melayang-layang. Jadi roh Allah melayang-layang itu, kayak pocong atau kayak. Makanya di situ ada konsep Allah itu adalah roh, gitu kan? Dalam Kristen Allah itu adalah roh, karena di dalam kitab Kejadian itu roh Allah. Padahal Feruah Elohim merakebet alpenihamaim artinya angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Kenapa angin? Karena angin itu ingin mengeringkan air sehingga air itu kering, sehingga timbullah namanya daratan. Seperti di zaman Musa ketika Tuhan mengirim angin timur dan barat untuk meniup air sehingga air berdiri tegak seperti tembok di kanan kiri orang Yahudi dan orang Yahudi bisa lewat di tengahnya. Begitu. Bang, ceritakan dong ini tentang manusia pertama Adam dan Hawa menurut orang Yahudi bagaimana sih, Bang? Adam. Ya, Adam seperti namanya kan, Adam dari kata Adamma atau tanah. Jadi dia dibuat dari Adamma, dari tanah gitu.